Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Salsabila Anindya Roses dengan NIM 231053-2007 akan menjelaskan materi teori biaya produksi. Pengertian biaya produksi. Biaya produksi adalah semua pengeluaran yang dilakukan oleh perusahaan untuk memperoleh faktor-faktor produksi dan bahan-bahan mentah yang akan digunakan untuk menciptakan barang-barang yang diproduksi perusahaan tersebut. Biaya produksi yang dikeluarkan setiap perusahaan dibedakan menjadi dua jenis. Yang pertama biaya eksplisit atau biaya langsung, yaitu pengeluaran-pengeluaran nyata dari kas perusahaan untuk membeli atau menyewa jasa-jasa faktor-faktor produksi yang dibutuhkan. Yang kedua biaya implisit atau biaya tersembunyi, yaitu biaya produksi yang diperhitungkan dari faktor-faktor yang dimiliki sendiri oleh perusahaan dan dipakai dalam proses produksinya sendiri. Menurut jangka waktu, biaya produksi dibedakan menjadi dua. Yang pertama, jangka pendek, yaitu jangka waktu di mana perusahaan dapat menambah salah satu faktor produksi yang digunakan dalam proses produksi. Yang kedua, jangka panjang, yaitu jangka waktu di mana semua faktor produksi dapat mengalami perubahan, yaitu jumlahnya dapat ditambah apabila pertambahan itu memang diperlukan. Selanjutnya ada jenis-jenis biaya produksi, ada 7. Yang pertama biaya total atau total cost disingkat dengan TC. Yang kedua biaya tetap total atau total fixed cost atau disingkat dengan TFC. Yang ketiga biaya berubah total atau total variable cost disingkat dengan TVC. Yang keempat ada biaya tetap rata-rata atau average fixed cost disingkat dengan AFC. Ada juga biaya berubah rata-rata atau average variable cost disingkat dengan AVC. Ada juga biaya total rata-rata atau average cost disingkat dengan AC. Yang terakhir ada biaya marginal atau marginal cost disingkat dengan MC. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh teman kelompok saya, Zalfi. Secara sederhana, pasar persaingan sempurna adalah situasi pasar di mana pembeli dan penjual berada dalam pasar yang bersifat homogen. Tidak ada monopoli pada harga komoditas yang dijual dalam pasar tersebut, semua dalam kendali pembeli dan penjual individu. Pasar persaingan sempurna merupakan pasar yang banyak memiliki penjual dan pembeli, tetapi tidak mempengaruhi kondisi pasar. Pasar jenis ini memiliki struktur yang sangat ideal karena produksi barang dan jasanya bersifat terwujud secara optimal pada jenis pasar ini. Pasar persaingan sempurna terdiri dari beberapa ciri-ciri. Yang pertama yaitu banyaknya penjual dan pembeli. Kondisi pasar persaingan sempurna ini cenderung kondusif, serta antara penjual dan pembeli tidak saling dirugikan. Hal ini disebabkan karena dalam satu pasar, banyak penjual dan pembeli melakukan transaksi tanpa ada satu pihak yang monopoli kegiatan pasar tersebut. Juga harga jual barang yang cenderung stabil. Yang kedua yaitu produk-produk yang dijual di pasar persaingan sempurna bersifat homogen. Yang ketiga yaitu adanya mobilitas sempurna. Terdapat mobilitas yang sempurna dari sumber daya sehingga perusahaan bisa masuk dan keluar ke dalam industri yang bersangkutan tanpa mengalami kesulitan, sehingga komoditi harga yang dijual sesuai dengan pasar berlaku. Ciri yang keempat yaitu tidak adanya regulasi pemerintah. Tidak ada intervensi pemerintah di dalam pasar seperti tarif, subsidi, pembatasan produksi. Selain itu, terdapat kebebasan untuk penjual dalam membuka untuk ataupun menghentikan usaha mereka pada faktor tersebut. Penjual bisa dengan bebas menghentikan usaha atau membuka usaha tergantung dari kondisi pasar. Selanjutnya yaitu bagian dari contoh pasar persaingan sempurna. Contohnya yaitu seperti pasar sayur dan buah, pasar beras, pasar modal, pertokoan parfum dan minyak wangi, dan juga pertokoan baju. Adapun kelebihan dan kekurangan pasar persaingan sempurna yaitu kelebihannya penentuan harga pasar persaingan sempurna ini tidak ada campur tangan dari pemerintah ataupun dari asosiasi produsen murni, terbentuk lewat mekanisme harga. Bisa saja terjadi harga yang menguntungkan konsumen pada jangka panjang. Dan yang ketiga, persaingan yang ada pada pasar ini sempurna dan tidak perlu melalui iklan. Kekurangannya yaitu keuntungan yang diterima cenderung dalam skala normal. Konsumen bisa merasa jenuh pada saat melakukan pembelian, dan pasar ini bisa menimbulkan melalui origin menunjukkan bahwa harga output adalah konstan pada semua tingkat output.
Produsen adalah price taker dan dapat menjual setiap outputnya pada harga pasar yang berlaku dengan TR naik proporsi penjualannya. Slope curve TR adalah marginal revenue atau MR. MR ini instan dan sama dengan harga pasar, karena semua unit output dijual pada harga yang sama. Pada pasar ini, perusahaan akan menjual komoditinya dalam kuantitas berapapun menurut harga pasar yang berlaku, sehingga keuntungan maksimal jangka pendek pada saat P sama dengan MR sama dengan MC, di mana MC naik.